Baik, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas bagian dari firman Tuhan dengan tema sebutan atau panggilan, ya, yang sering disematkan atau dialamatkan kepada orang yang tidak jujur atau suka berbohong. Mengapa hal ini begitu penting saya jelaskan kepada saudara? Ya, apa sebutan-sebutan Tuhan, apa panggilan-panggilan Tuhan bagi orang yang suka berbohong, alias bagi orang yang tidak jujur. Supaya akhirnya nanti saudara bisa paham dan mengerti. Berarti kalau saya berbohong, saya akan dikasih nama ini oleh Tuhan. Kalau saya tidak jujur, maka saya akan dinobatkan menjadi orang yang seperti ini, kata Tuhan. Jika dengan saudara memahami semua itu, maka mulai hari ini, kita harus bertobat dan berhenti untuk tidak lagi suka berbohong. Atau tidak jujur. Ini penting saudara pahami. Karena ada banyak orang Kristen, entah agamanya Protestan atau Katolik, selama ini kurang memahami dan kurang mengerti bahwa ada banyak sebutan-sebutan atau panggilan yang dialamatkan oleh Tuhan kepada mereka yang suka berbohong. Akibatnya apa? Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, agamanya. Kalau ditanya apa? Protestan. Kalau ditanya apa? Oh, Katolik. Tetapi bohong jalan terus. Tidak jujur jalan terus. Itulah sebabnya. Maka kita penting hari ini membahas tentang sebutan atau panggilan yang disematkan oleh Tuhan bagi mereka yang suka berbohong atau tidak jujur. Nah, untuk itu saudara, mari kita lihat dulu dan saudara kita saudara. Ya, untuk saudara baca, ya. Yang pertama, Lena siapkan dulu Mazmur 109 ayat 2. Ya. Mazmur 109 ayat 2, Lena nanti yang bacakan. Yang kedua, ya, Jonathan siapkan Amsal 13 ayat 5. Jonathan siapkan Amsal 13 ayat 5. Yang ketiga, ya, Herliana siapkan Amsal 6 ayat 19. Herliana Amsal 6 ayat 19. Lalu Vikario siapkan Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Vikario siapkan Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Dan berikutnya, Waldi, siapkan 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Waldi siapkan dulu ayatnya. Lalu Ronald, siapkan Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, Ronald yang bacakan nanti. Oke. Nah, saudara, semua nama-nama yang saya panggil tadi disiapkan ayat-ayatnya. Ya, nanti kalau sudah tiba bagian saudara, ya, saudara langsung baca. Tapi sebelumnya suaranya di unmute dulu nanti ya. Oke. Nah, bagian-bagian ayat tadi yang sudah saya bagikan ada di slide. Saudara perhatikan. Ya, sesuai dengan urutan yang sudah saya panggil tadi. Baik, kita dengarkan dulu yang pertama. Dari Mazmur 109 ayat yang kedua. Silakan dibaca. Sebab mulut orang fasik penipu terengah terhadap aku. Mereka berbicara dengan lidah dusta. Baik, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari Mazmur 109, ya, ayat yang ke-2 sangat jelas sekali dikatakan di sana, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sebutan atau panggilan yang dialamatkan, yang disematkan, yang diberikan, yang diberikan Tuhan kepada orang yang suka berbohong atau kepada orang yang jujur, di sana dikatakan penipu.
Ya, penipu saudara. Artinya sangatlah tidak enak kalau kita dipanggil orang, tukang tipu lo, tukang ngasup, ngapa, ngapusin lo, bahasa Jawanya. Ya, nggak enak gitu. Bayangin saudara, nama saudara diberikan Tuhan lewat orang tua saudara. Begitu bagus dan begitu indah dan enak didengar. Tetapi karena tindakan dan perilaku saudara suka berbohong alias tidak jujur, akhirnya nama yang begitu indah dan enak didengar itu harus diganti dengan panggilan apa? Tukang tipu. Nggak enak itu. Dan saya yakin tidak ada orang tua saudara yang memberikan nama kepada saudara asal-asalan. Tanpa makna, tanpa tujuan. Nggak ada. Saya yakin semua orang tua saudara memberikan nama kepada setiap saudara. Itu hasil dari sebuah doa, perenungan dan pergumulan dan bahkan diminta dari Tuhan. Tetapi waktu saudara suka berbohong, alias tidak jujur di hadapan Tuhan, tidak jujur terhadap orang tua, tidak jujur terhadap dosenmu, tidak jujur terhadap sesamamu, maka namamu yang begitu indah dan enak didengar itu tiba-tiba saja akan diganti oleh Tuhan dan orang lain dengan panggilan apa? Penipu lo. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai namamu yang begitu enak didengar, yang begitu bagus dan begitu indah itu harus dirubah oleh Tuhan, harus dirubah oleh orang lain dengan sebutan dan dengan panggilan apa? Penipu. Saudara, kalau kita sudah dicap orang penipu, ya susah untuk menghapus panggilan penipu itu dari dalam pikiran orang-orang yang sudah terlanjur mencap kita sebagai penipu. Maka ada istilah yang mengatakan bahwa nama baik adalah salah satu hal yang harus kita jaga. Salah satu caranya menjaga nama baik adalah jangan sampai suka berbohong alias tidak jujur. Jadi kalau misalkan saudara dikirim orang tua setiap bulan, taruhlah misalkan 1 juta. Dan kiriman itu jelas orang tuamu sudah katakan ini adalah untuk uang kos. Manfaatkanlah itu untuk membayar uang kos. Jangan saudara tilep. Jangan saudara salah gunakan untuk beli apa? Rokok, narkoba, miras. Sehingga apa? Saudara nggak bisa bayar uang kos. Itu sama dengan artinya saudara-saudara sedang menipu Tuhan dan juga menipu orang tua sendiri. Termasuk juga menipu bapak dan ibu kos. Karena apa yang menjadi hak dari bapak ibu kos, saudara salah gunakan. Hati-hati dengan kebiasaan suka berbohong alias tidak jujur. Karena ini akan disematkan kepada saudara. Selama saudara di dunia ini, dimanapun, ya dalam situasi apapun. Hanya gara-gara sudah menjadi kebiasaan bagi saudara berbohong. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang senang dipanggil tukang bohong. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini penting kita pahami. Supaya tidak rusak nama saudara. Supaya tidak rusak penilaian orang lain terhadap saudara. Maka jangan suka berbohong alias tidak jujur dalam berbagai bentuk, dalam berbagai aspek apapun juga. Mari kita lihat Amsal pasal 13 ayat yang kelima. Silahkan dibaca. Amsal 13 ayat yang kelima.
Orang benar benci, tetapi orang fasik dan memburukkan diri. Baik. Yang kedua, panggilan atau sebutan yang sering dialamatkan oleh Tuhan, bahkan juga sesama manusia, atau orang tua saudara, atau dosen saudara, atau teman-teman saudara, kepada orang yang suka berbohong atau alias tidak jujur adalah saudara sedang tidak menyadari kebohongan atau ketidakjujuran saudara. Saudara telah terang-terangan menghancurkan nama baikmu karena saudara sedang menjelek-jelekkan diri sendiri. Misal 13 ayat 5 itu sangat jelas mengatakan orang benar benci kepada dusta. Tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan atau menjelek-jelekkan diri sendiri. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita dikenal orang Kristen. Agamanya Protestan, Katolik, hari Minggu ibadah. Tiap hari berdoa sebelum makan. Apalagi? Namanya diambil dari Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan ada yang namanya Yesus. Tetapi suka berbohong. Alias tidak jujur. Itu sama saja saudara sedang menjelek-jelekkan diri sendiri, mempermalukan diri sendiri, atau menistakan nama sendiri atau diri sendiri. Contoh, dosen saudara mengatakan, kita kuis. Oke. Dan kuis ini sifatnya pribadi, artinya tidak boleh dikerjakan secara gotong royong dengan yang lain. Atau tidak boleh dibagikan jawabannya kepada orang lain. Tapi saudara kasih hasil pekerjaan saudara kepada orang lain. Artinya apa? Saudara sedang berbohong kan? Saudara sedang tidak jujur. Ketidakjujuran atau kebohongan saudara lakukan, saudara sedang menjelekkan diri sendiri. Atau mempermalukan diri sendiri. Saya yakin tidak ada manusia di dunia ini yang mau mempermalukan diri sendiri. Nggak ada. Kecuali kalau sudah sakit jiwa. Itu makanya kalau orang sakit jiwa kan, kalau kita lihat di pinggiran jalan, udah nggak tahu dia. Bahwa dia sudah tidak lagi pakai pakaian. Udah nggak tahu dia. Bahwa dia sudah telanjang. Itu kalau orang sudah sakit jiwa. Tapi coba saudara bayangin. Kita waras. Masih bisa berpikir jernih, mahasiswa pula. Bisa baca tulis. Punya akal dan pikiran. Tapi masih suka berbohong. Masih suka menipu. Alias tidak jujur. Saudara sedang menjelek-jelekkan diri sendiri. Atau sedang memalukan diri, mempermalukan diri sendiri. Saya kasih contoh yang lebih luas lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Para koruptor yang ditangkap oleh KPK, lalu mereka disidang dan dijebloskan ke penjara. Dan rata-rata mereka yang ditangkap oleh KPK itu bukan orang awam. Mereka itu semuanya rata-rata orang berpendidikan. Minimal sarjana. Minimal S1. Tapi coba saudara bayangkan. Karena suka mengambil milik orang lain. Karena suka merampok hak orang lain. Artinya dia kan berbohong itu. Artinya kan dia tidak jujur kan. Maka waktu disematkan rompi KPK. Atau rompi dari kejaksaan atau juga kepolisian. Dia sedang apa? Menjelek-jelekkan diri sendiri kan. Dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Bukan KPK yang mempermalukannya. Bukan jaksa dan bukan juga polisi yang mempermalukan. Tapi diri sendiri. Karena kenapa? Berbohong. Korupsi. Jangan lupa, korupsi itu adalah salah satu bentuk kebohongan.
Korupsi itu adalah salah satu bentuk ketidakjujuran. Dan saya harus ingatkan juga, mahasiswa pun juga bisa juga korupsi. Contohnya apa Pak Tony? Banyak. Saudara dikirimin uang makanmu tiap bulan oleh orang tua. Dikirimin tiap semester uang sekolah, uang kuliahmu. Dikirimin orang tua uang kosmo. Tapi engkau tidak pernah kuliah. Itu artinya apa? Engkau sedang korupsi juga. Artinya berbohong alias tidak jujur. Maka dalam hal itu, saudara sedang mempermalukan diri sendiri. Maka mulai hari ini, berhenti berbohong, berhenti untuk tidak jujur. Supaya saudara tidak mempermalukan diri sendiri atau menjelek-jelekkan orang lain. Menjelekkan diri sendiri. Ini penting. Mari kita lihat Amsal yang ke-6 ayat 9. Sebutan untuk orang yang tidak jujur alias yang suka berbohong. Bagian ketiga. Amsal 6 ayat 19. Silakan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Iya. Amsal pasal 6 ayat 19. 19 ya tadi ya. Ayat 19, ayat 19. Amsal 6 ayat 19. Coba ulangi lagi. Seorang Amsal saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Baik. Yang ketiga, sebutan yang paling cocok, yang paling relevan bagi orang yang suka berbohong, alias tidak jujur, adalah sama, tukang bohong. Tukang bohong. Karena dalam Amsal pasal 6 ayat 13 sangat jelas, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Artinya apa? Yang suka tidak jujur, yang suka berbohong kan itu maksudnya ini. Menimbulkan pertengkaran saudara. Yang untuk itu saudara sekali lagi, ya, jangan suka memfitnah orang, jangan suka menjelek-jelekan orang. Karena orang yang memfitnah atau orang menjelek-jelekan, yang suka menjelek-jelekan orang lain, artinya apa? Dia merekayasa, alias apa? Dia berbohong kan tentang orang itu, padahal apa yang dia alamatkan, apa yang dia katakan tentang orang itu tidak benar. Maka dalam konteks itu, saudara akan dikasih nama menjadi apa? Tukang bohong. Ini penting saudara pahami. Apa maksudnya tukang bohong? Saudara tahu artinya tukang ya? Apalagi kalian kan orang teknik kan banyak kan ini. Tukang itu artinya ahli. Khusus di bidang pembangunan. Artinya tukang bohong maksudnya adalah orang yang selalu kerjaannya menciptakan, membuat, menyatakan kebohongan tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat. Jadi tukang bohong itu artinya apa? Dia ahli. Dalam hal apa? Ngebohongin Tuhan. Ngebohongin orang tua, teman, saudara, dosen. Kalau kita dikatakan ahli, hendaklah ahli karena hal yang baik kan, hal yang benar. Jangan karena suka berbohong. Contoh saudara. Waktu saudara janji sama teman saudara, misalkan saudara pinjam uang teman saudara ya. Pinjamin dong. Ya, karena kiriman saya belum sampai, kan gitu ya. Lalu teman saudara yang dengan tulus ikhlas pinjamin saudara. Bahkan saudara langsung berjanji di hadapan orang itu. Ya, minggu pertama
kiriman saya biasanya akan nyampe. Saya langsung bayar. Oke. Ya, apa yang terjadi? Lewat minggu pertama, saudara nggak pernah ngomong apapun sama orang yang menjamin uang kepada saudara. Bahkan saudara apa? Berusaha untuk hilang lenyap. Artinya apa? Mau lari dari tanggung jawab. Minggu kedua, nggak bunyi juga saudara. Minta maaf kek. Ya, bahwa kirimannya belum nyampe. Tapi nggak ngomong juga. Diam seribu bahasa. Bahkan dengan harapan. Suatu saat orang yang menjamin uang itu, kalau bisa, cepat dipanggil Tuhan. Supaya saudara nggak perlu bayar hutangnya. Itu kan sama dengan artinya apa? Tukang bohong. Tukang bohong itu senang cari-cari alasan gitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini penting. Kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada sesama, pinjam sesuatu, dan kita katakan, kasih saya balikin, balikinlah tepat pada waktunya. Kalau ada kendala, kalau ada kesulitan mengembalikan tepat pada waktunya, kasih tahu. Mohon maaf, teman, kiriman saya agak telat. Jadi belum bisa saya bayar. Doakan ya, supaya minggu depan saya bayar. Tapi harus konsisten. Karena kalau saudara tidak lakukan itu, orang-orang yang meminjamkan uang itu akan kasih label baru kepada saudara. Dan Tuhan juga kasih nama kepada saudara, tukang bohong tuh. Saudara tahu, kalau kita sudah terbiasa bohong, tidak akan ada orang yang percaya kepada saudara. Apalagi Tuhan. Tidak akan pernah mau memberkati saudara kalau saudara tukang bohong. Suka bohong. Dimanapun dalam situasi apapun. Contoh lain. Ya. Sudah saya sampaikan bahwa kuliah kita hari Jumat jam sekian sampai jam sekian. Gitu ya. Dan itu sudah dipublikasikan, sudah diumumkan. Bahkan juga apa? Ya, salah satu bagian daripada penilaian kuliah agama kita ada namanya ibadah online. Setiap minggu jam 17 sampai dengan jam 7. Oke. Tapi saudara nggak datang kuliah, nggak ikut juga ibadah online. Tiba-tiba saya tanya, kamu dari mana aja? Aduh Pak, kucing saya mati Pak. Apa hubungannya kucing saudara mati dengan kuliah? Apa hubungannya kucing saudara mati dengan ibadah? Emang kucing saudara itu lebih terhormat daripada Tuhan ya? Bahkan ada lagi yang cari alasan. Aduh Pak, minta maaf Pak. Saya nggak tahu jadwal kuliah agama hari Jumat. Juga saya nggak tahu rupanya ibadah Jumatan, ibadah mingguan itu juga salah satu bentuk penilaian. Padahal udah dikasih tahu. Artinya apa? Itu artinya orang yang suka cari-cari alasan, suka cari-cari alibi untuk menutupi kebohongannya, ketidakjujurannya. Itu sama dengan artinya apa? Tukang bohong. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu saudara paham. Ya. Mari kita lihat kisah para rasul 5 ayat 3. Sebutan atau panggilan untuk orang yang suka berbohong alias tidak jujur. Yang keempat, kisah para rasul 5 ayat yang ketiga. Silakan nih Pak. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau dustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Baik. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jelaskan sedikit tentang latar belakang kenapa dikatakan di sini Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Artinya apa? Mendustai Tuhan. Roh Kudus itu kan adalah Tuhan, ya. Jadi gini saudara. Ananias dan Safira ini pasangan suami istri yang sangat begitu kompak, solid untuk berbohong. Suami istri yang kompak dan solid dan setia untuk berbohong. Kebohongan apa yang mereka lakukan? Suatu saat mereka ini menjual sebidang tanah kepada pengembang. Dan rupanya tanah mereka itu akan dibangun mall mewah. Terjuallah itu tanah mereka itu seharga 100 miliar. 100 miliar.
Ananias dan Safira ini mengerti betul firman Tuhan. Bahwa 10% dari 100 miliar hasil penjualan tanah mereka, 10% dari 100 miliar dari hasil penjualan tanah mereka, 10%-nya harus mereka kembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan perpuluhan. 10% dari 100 miliar. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu developer, pengembang, pembeli tanah mereka itu mengantar uang ke rumah mereka, ke rumah Ananias dan Safira ini, mata mereka langsung merah. Bukan karena sakit mata, bukan. Kenapa mata mereka merah? Karena uang yang diantarkan itu uang 100 ribuan semua, warna merah. Ha? Makanya mata mereka berdua jadi merah. Saking merahnya mata mereka sesuai dengan warna uang yang dikirimkan kepada mereka, maka mereka berpikir untuk membohongi Tuhan. Dengan cara mereka menyembunyikan uang mereka 100 miliar itu dari Tuhan. Dengan cara apa? Tidak mau mengembalikan kepada Tuhan lewat gereja atau lewat pendeta 10% perpuluhan mereka. Tidak mau mereka berdua. Maka mereka simpanlah itu di lemari. Yang pertama yang menyimpan itu adalah suaminya, Ananias. Saudara tahu akibatnya apa? Ananias mati. Jadi hati-hati ya. Ketidakjujuran atau kebohongan bisa membuat nyawa saudara hilang lenyap dalam 1 detik. Ananias mati. Karena dia membohongi Tuhan. Sebab 10% dari penjualan tanahnya harusnya dia harus kembalikan kepada Tuhan. Tapi karena nggak mau dia, langsung putus nyawanya hari itu juga. Baru setelah dia memasukkan uangnya itu ke dalam apa? Lemari pribadinya. Tiba-tiba istrinya Ananias, namanya Safira, melihat suaminya sudah jatuh tergeletak di dalam kamar pribadi mereka. Maka Safira, istrinya Ananias, buru-buru panggil saudara, famili, dan tetangga untuk apa? Membawa jenazah suaminya supaya dimakamkan. Maka tetangga, sanak famili, saudara juga serta-merta mereka membawa jenazah suaminya, Safira Ananias, ke liang kubur. Tapi Safira istrinya Ananias tidak ikut memakamkan suaminya. Kenapa tidak ikut? Karena dia menjaga uang mereka, hasil penjualan tanah mereka itu. Jadi hanya saudara familinya, tetangganya disuruh makamkan suaminya. Istrinya nggak ikut. Rupanya saudara sama isi hati dan pikiran daripada Safira, istrinya Ananias. Bohongin Tuhan juga. Artinya begini. Safira istri Ananias sudah tahu 10% harusnya dari penjualan tanah mereka harus mereka kembalikan kepada Tuhan sebagai bentuk perpuluhan. Tapi Safira nggak rela 1 sen uang mereka itu berkurang. Maka apa yang terjadi? Safira menutup rapat-rapat lemari tempat penyimpanan uang mereka itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Safira selesai menutup lemari tempat di mana uang mereka disimpan, detik itu juga Safira mati. Safira mati. Artinya, saudara, sanak famili dan saudaranya yang baru pulang dari pemakaman kembali ke rumah, mereka harus direpotkan lagi untuk apa? Memakamkan, menguburkan Safira. Sehingga uang mereka berdua tidak mereka nikmati 1 rupiah pun. Karena dua-duanya mati. Saudara tahu itulah akibat dari sebuah ketidakjujuran alias kebohongan. Mungkin saudara berpikir, wah Pak Tony, saya sejak dari dulu suka bohong, suka tidak jujur kok, tapi sampai sekarang saya masih hidup kok, masih sehat-sehat.
waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan yang pernah mengambil nyawanya Safira dan Ananias, Tuhan yang sama juga bisa melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang tidak mau jujur alias yang suka berbohong. Mengapa itu terjadi? Karena mereka itu mendustai Roh Kudus, mendustai Tuhan. Ini perlu saudara paham. Jadi kebohongan atau ketidakjujuran yang sering saudara lakukan, yang sering saudara rancang di hati dan pikiran, tindakan, dan perbuatan, bukan hanya membohongi manusia, bukan hanya membohongi sesama, tapi juga membohongi Tuhan. Maka konsekuensi atau akibat yang akan terjadi dalam diri saudara adalah apa? Kematian cepat, umur pendek. Bahkan sebelum umur pendek diberikan Tuhan kepada orang yang suka berbohong, kadang-kadang apa? Usahanya dimatikan Tuhan. Usahanya mengalami kematian. Bisnisnya, perusahaannya rontok. Kalau mahasiswa, apa kira-kira yang akan Tuhan izinkan bagi seseorang mahasiswa yang suka berbohong? Kegagalan. Kehancuran. Itu yang dialami oleh para mahasiswa. Dan saya sudah melihat dengan mata kepala. Terlalu banyak mahasiswa yang suka berbohong, alias tidak jujur kepada Tuhan dan juga orang tua dosennya, kepada sesamanya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak jadi-jadi sarjana tuh. Nggak jadi-jadi berhasil tuh. Nggak jadi orang sukses tuh. Bahkan beberapa di antara mereka masih umur muda, mati. Mungkin saudara bertanya, ada nggak Pak di kampus saya? Ada. Ada. Hati-hati dengan kebohongan. Bahkan ketidakjujuran. Ini penting saudara paham. Supaya budaya kebiasaan jujur harus dibangun. Harus terus dipupuk dan dipertahankan. Karena kalau enggak, bukan hanya sebutan bagi itu pembohong itu, ya dipanggil dengan sebutan penipu atau menistakan diri sendiri atau menjadi tukang bohong. Tapi ada konsekuensinya, saya katakan, kematian. Itu yang dialami oleh Ananias dan Safira, saudara. Jangan sampai hanya kebiasaan berbohong alias tidak jujur itu menjadi penyebab kematian dalam studimu, bahkan kematian secara fisik, bahkan kematian dalam karir dan masa depan saudara. Jauhilah kebiasaan untuk berbohong. Perlu pahami ini ya, dan lakukan dan praktekkan. Itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang di antara mereka para pejabat. Waktu mereka dijebloskan oleh KPK ke rutan, rumah tahanan. Apa yang terjadi? Umurnya nggak panjang. Beberapa di antara mereka, saya kenal betul, saya tahu namanya. Baru menjalani masa hukumannya. Bulanan langsung mati. Kenapa mati? Serangan jantung karena tidak bisa menerima kenyataan. Yang dulunya dia pejabat, terhormat, disegani orang, tiba-tiba apa? Ditaruh di tempat yang paling hina dan terendah. Maka beberapa di antara mereka meninggal di penjara. Saudara, itu makanya kenapa topik ini perlu saya jelaskan kepada saudara, supaya saudara tidak perlu mengalami dan merasakan ya akibat-akibat ketidakjujuran atau kebohongan dilakukan oleh orang-orang yang sudah lebih dulu mengalami konsekuensi atau hukuman atau kematian dari kebohongan dan ketidakjujuran mereka. Supaya saudara tidak menjadi sama. Karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Orang tua, dosen, sesama manusia bisa saudara bohongi. Tapi mata Tuhan ada di mana-mana. Mata Tuhan tidak dibatasi oleh tembok gedung,
tembok kosan saudara, nggak bisa mata Tuhan dibatasi. Karena mata Tuhan itu, ya, atau kehadiran Tuhan itu, roh. Apa artinya roh? Sama seperti angin. Saudara tidak bisa memegang angin kan? Tapi saudara bisa merasakan akan adanya angin. Dari mana? Oh, rasa dingin. Angin tidak dibatasi oleh tembok, oleh gedung. Juga apa? Oleh gunung, oleh pulau, bahkan batas-batas negara. Angin tidak bisa dibatasi. Sama halnya, Allah Roh Kudus tidak ada yang bisa membatasi penglihatannya, pengamatannya, dimanapun saudara. Maka hati-hati. Jangan suka berbohong alias tidak jujur dalam berbagai bentuk apapun. Karena Tuhan Maha melihat. Mari kita lihat lagi sebutan atau nama yang sering dialamatkan kepada orang yang suka berbohong alias tidak jujur. Apa nama yang Tuhan sematkan? Mari kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Baik. Sebutan yang kelima untuk orang yang suka berbohong alias tidak jujur. Dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22 tadi. Ngeri, saudara. Ngeri. Mengapa ngeri? Karena orang yang suka berbohong alias tidak jujur, dia akan dikasih nama atau panggilan, ya, sebagai apa? Antikristus. Karena jelas dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Artinya, siapakah yang suka berbohong itu? Siapakah yang namanya tukang bohong itu? Itu kan artinya di sini. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dan dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Roh Anak dan Roh Kudus. Artinya saudara sekali lagi, saudara bohongin manusia, saudara bohongin orang tua, saudara bohongin orang lain, dosen saudara, itu sama saja saudara sedang membohongi Tuhan. Maka dikatakan, bagi orang yang suka berbohong itu sama dengan artinya apa? Antikristus. Antikristus itu saudara artinya di sini adalah orang yang menolak, orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, orang yang tidak mau menaati firman Tuhan, orang yang tidak mau tunduk terhadap firman Tuhan. Artinya apa? Antikristus itu artinya adalah orang yang suka berbohong atau orang yang tidak jujur. Contoh konkretnya. Saudara ditanya, agamamu apa? Protestan. Agamamu apa? Katolik. Tetapi sehari-harinya saudara masih suka berbohong. Itu artinya saudara membohongi Tuhan. Padahal di dalam agama kita masing-masing diajarkan oleh Tuhan Yesus, nggak boleh bohong, harus jujur. Tapi dalam realitasnya masih suka berbohong. Itu sama dengan saudara melawan Kristus, melawan Tuhan Yesus. Maka disebutlah itu namanya apa? Anti. Menolak, melawan apa yang sudah Tuhan Yesus katakan. Tidak boleh bohong karena masih bohong. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang beragama Protestan dan Katolik bisa menjadi antikristus? Bisa. Bisa. Ada. Contoh konkretnya Pak Tony, iya. Karena suka berbohong. Karena orang yang suka berbohong tadi adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan, kan? Orang yang tidak mau menaati Tuhan. Padahal Tuhan bilang, tidak boleh berbohong, harus jujur. Kenyataannya, saudara berbohong. Berarti saudara melawan apa yang pernah Tuhan perintahkan. Melawan apa yang telah Tuhan katakan. Itulah yang disebut dengan namanya anti. Artinya melawan Tuhan.
Dalam bahasa di sini antikristus. Jadi saudara, seringkali orang Kristen menganggap antikristus itu adalah agama lain, suku lain, negara lain, nggak usah jauh-jauh. Kejauhan nuduhnya, kejauhan fitnahnya. Karena kalau itu yang selalu saudara taruh dalam hati dan pikiran saudara, saudara makin apa? Menambah kebohongan. Kebohongan dalam diri saudara juga menambah ketidakjujuran di saudara. Karena ada banyak orang yang Kristen kok, tapi tukang bohong. Hari Minggu, contoh, hari Minggu sudah Tuhan kasih buat kita untuk ibadah. Tapi apa? Saudara tidak mau juga ibadah. Bahkan ibadah kita hari Minggu, saudara tidak perlu keluar dari kosan saudara. Saudara nggak perlu keluar dari rumah saudara, karena kita fasilitasi dengan online. Tapi saudara pun tidak mau juga datang menyembah Tuhan, nggak mau datang juga beribadah kepada Tuhan. Saudara pakai waktu yang ada untuk apa? Tidur, jalan-jalan, nonton film porno, mabuk-mabukan, main game. Itu kan di Kristus itu. Karena kenapa? Tuhan sudah bilang hari Minggu ibadah ya. Tapi saudara melawan kan itu artinya anti terhadap perintah Tuhan. Bentuk yang lain. Ya. Kalau tindakan dan perbuatan kita orang Kristen berseberangan, bertolak belakang dengan perbuatan Kristus, itu adalah bentuk kebohongan. Atau artinya apa? Anti, berlawanan dengan Kristus. Yang artinya apa? Anti Kristus juga. Maka saudara janganlah menjadi anti Kristus. Dengan apa? Suka berbohong. Dengan apa? Tidak jujur. Udah enak. Dan tidak ada loh orang yang anti Kristus masuk surga, masuk neraka pasti. Ini harus saudara pahami. Jadi waktu saudara hidup tidak seperti firman Tuhan, berarti saudara sedang berbohong kepada Tuhan. Saya kasih contoh yang lebih detail lagi. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu itu artinya apa? Berikanlah tubuhmu, dagingmu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tuhan katakan, jaga kekudusan dan kesucian tubuhmu dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Dan jaga kekudusan itu dengan cara bagaimana? Jangan merusak, jangan mengkonsumsi makanan, minuman, apapun yang merusak tubuh saudara. Apa konkretnya? Merokok. Kalau saudara merokok, kalau saudara mengkonsumsi miras, narkoba, itu saudara sedang memasukkan yang buruk, yang jelek di dalam tubuh saudara. Dan itulah yang dimaksud juga salah satu contoh dari apa? Kebohongan, ketidakjujuran. Karena Tuhan sudah bilang, persembahkan tubuhmu. Tapi justru saudara merusak tubuh saudara. Berarti artinya apa? Saudara anti terhadap firman Tuhan. Saudara berbohong terhadap Tuhan. Hati-hati. Ini penting saudara pahami. Oke? Gak mau disebutkan antikristus kan? Kalau nggak mau disebut antikristus oleh Tuhan sendiri, bertobat, berubah. Tinggalkan kebiasaan buruk saudara. Mengkonsumsi rokok, miras, narkoba. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Karena itu adalah bentuk tindakan perilaku yang bertentangan dengan Tuhan, yang disebut dengan namanya anti terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Terakhir, sebutan untuk orang yang suka berbohong alias tidak jujur. Yohanes 8, ayat 44. Silakan baca. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran,
sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Baik. Sebutan atau panggilan bagi orang yang suka berbohong alias tidak jujur. Dari Yohanes pasal 4 Yohanes pasal 8 ayat 44. Dikatakan di sana. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, yaitu iblis. Orang yang suka berbohong dalam berbagai bentuk kebohongan, ketidakjujuran, itu menjadi bukti konkret bahwa yang menjadi Tuhannya orang ini bukan Tuhan Yesus, tapi si iblis atau si setan. Yang menjadi bapaknya orang ini bukan bapak surgawi, tetapi si iblis bapaknya. Bahkan juga yang menjadi orang tua saudara bukan orang tua yang melahirkan saudara. Ya, tapi iblislah yang menjadi orang tua saudara. Karena kenapa? Tindakan, perilaku, dan perbuatan saudara berbeda dengan orang tua saudara. Saya yakin tidak ada orang tua antara orang tua saudara yang ngajarin saudara, nah, dari kecil ya. Nggak ada orang tua saudara dari kecil sudah ngajarin saudara, nah nanti kamu harus licik ya, harus suka berbohong ya, jangan jujur ya. Nggak ada kan? Nggak ada orang tua yang ngajarin anaknya seperti itu. Wah, mungkin orang tua kita tuh di kampung sana, nggak ada. Orang tua itu selalu mendidik saudara supaya apa? Jujur, jangan berbohong. Tapi saudara, di luar dari penglihatan orang tua, tindakan dan perbuatan saudara berlawanan. Tindakan dan perbuatan saudara berlawanan dengan firman Tuhan. Itu artinya kan berbohong kan? Berarti yang menjadi orang tua saudara sesungguhnya, yang menjadi bapak dan ibu saudara sesungguhnya, bukan orang tuamu, tapi siapa? Si iblis. Makanya dikatakan di sini orang yang suka berbohong alias tidak jujur, dia adalah anaknya iblis. Dan tidak ada iblis yang masuk surga. Iblis itu pastinya masuk neraka. Maka sudah pasti iblis juga, anaknya iblis juga pasti masuk neraka. Nggak ada iblis yang sukses dan berhasil. Maka sudah pasti manusia, mahasiswa yang mengikuti sifat perilaku daripada iblis, yaitu suka berbohong, tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang diberkati oleh Tuhan. Tapi yang pasti tumbang alias tidak berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini harus saudara pahami. Supaya hari ini bertobat dan berubah, jangan lagi bertambah-tambah, bertimbun-timbun kebohongan yang sering saudara lakukan. Ya, saya melihat masih banyak juga orang yang beragama Protestan Katolik. Ya, masih suka berbohong alias tidak jujur. Baik sebagai siswa, mahasiswa, bahkan sebagai orang tua, bahkan sebagai pelayan Tuhan. Hari Minggu bagaikan malaikat waktu dia melayani Tuhan. Tetapi baru pulang dari gereja, hati dan pikirannya, tindakannya, perbuatannya sudah penuh dengan ketidakjujuran alias kebohongan. Itu sama dengan artinya dia anak setan. Dia anak iblis. Bahkan saudara, saya juga melihat orang terlibat dalam pelayanan di gereja, jadi bendahara, mengumpulkan persembahan. Tapi apa yang terjadi?
persembahan yang telah dikumpulkan oleh jemaat dimakan sendiri, dikorupsi. Bahkan kadang-kadang waktu uang persembahan itu dikumpulkan lalu dihitung, yang warna merah dimasukkan ke kantongnya, termasuk warna biru. Artinya kan uang 100.000 dan 50.000 kan? Tapi kalau warna hijau berarti 20.000 kan? Coklat 5.000. Itulah yang dihitung. Artinya apa? Di gereja ada juga sebagian oknum orang Kristen, anaknya iblis, karena suka berbohong alias tidak jujur. Ya. Nah, saudara, semua dilihat oleh Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menghajar orang yang suka berbohong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semester lalu, ketua kelas mata kuliah agama semester yang lalu, saya tidak luluskan. Ketua kelas loh ini. Kenapa? Karena uang teman-temannya dia makan. Dia korupsi. Dia tipu teman-temannya, dibohongin teman-temannya, saya juga dibohongi. Karena dia bilang, saya sudah transfer, Pak. Saudara tahu, bukti transferannya direkayasa dia. Direkayasa dia bukti transferannya. Lalu saya cek ke bank yang bersangkutan. Benar nggak? Bukti transferan ini, ya, ada uangnya. Di bank ini saya bilang. Saya tanya sama pihak bank. Pak Tony, nggak ada uangnya, Pak. Bayangin, saudara. Bukti transferan palsu itu bukan hanya satu kali dia lakukan. Lebih dari 2 kali. Mahasiswa sudah ahli. Sudah jadi tukang bohong loh. Mahasiswa. Masa depannya mau jadi apa? Kalau mahasiswa aja sudah begitu. Maka saya bilang, engkau tidak akan saya luluskan dari mata kuliah saya. Saya tidak sudi meluluskan orang yang suka berbohong, yang suka menipu. Bahkan saudara, kalau dia tidak cepat bayarkan uang teman-temannya itu, saya sudah siap-siap laporkan dia ke polisi. Karena itu, ya, sudah bisa dijebloskan di penjara minimal 5 tahun. Jadi saudara, saya berharap di semester ini tidak ada di antara saudara yang menjadi tukang bohong, yang menjadi tukang penipu. Karena konsekuensinya hukumannya sangat berat. Dari Tuhan. Dari dosen. Bukan hanya kepada saya, saudara perlu jujur kepada semua dosen. Harus. Kepada papa mamamu, kepada sesamamu. Harus jujur. Supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Ini penting. Sekali lagi. Pembohong atau orang yang tidak jujur, bapaknya, Tuhannya adalah iblis. Saya yakin semua saudara di sini. Tuhannya adalah Tuhan Yesus kan? Maka mari. Jangan lagi suka berbohong. Alias tidak jujur. Papa mama saudara juga tidak suka saudara sebagai anak yang suka berbohong kan? Maka jangan bangun perilaku sikap untuk tidak jujur alias suka berbohong. Kiranya firman Tuhan hari ini menegur, mengevaluasi, mengajar, menolong saudara untuk tidak lagi suka berbohong alias tidak jujur. Supaya saudara diberkati oleh Tuhan dalam studimu,
dalam hidupmu dan juga dalam masa depan. Tuhan Yesus memberkati.